Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wa 'allimna min syarri anfusina amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga dengan banyak memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berkenan untuk melimpahkan karunia-karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari juga sering-sering kita lapangkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali untuk sama-sama mendalami hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara keimanan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan lebih memotivasi kita semua untuk menambah amal soleh kita juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu akan membahas bab mengenai bertambah dan berkurangnya iman, menguat atau melemahnya iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah dan perkataan para sahabat Rasulullah itu dijelaskan bahwasanya iman yang ada pada diri manusia itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa menguat dan juga bisa melemah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas apa perkara-perkara utama yang bisa menambah atau menguatkan iman seseorang, dan sebaliknya apa perkara-perkara yang bisa menambah dan melemahkan iman seseorang. Ada 4 perkara, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua amal saleh, yang ketiga zikir, dan yang keempat adalah fikir. Kita akan mulai pembahasannya dari perkara yang pertama yang bisa menjadi penyebab bertambahnya iman. Perkara pertama adalah al-ilm atau ilmu. Bertambahnya ilmu seseorang, terutama tentang masalah-masalah keimanan, itu bisa menambah keimanannya.
Dan demikian juga bila ilmu seseorang tentang perkara-perkara keimanan itu sedikit, maka itu juga bisa menjadikan lemahnya iman seseorang. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perlu bagi setiap orang Islam untuk selalu menambah ilmunya tentang agama Islam ini untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jundub bin Abdillah dan sahabat yang lain yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamna al-imana, ta'allamna al-Qur'ana, fazidna imana." Kami telah mempelajari masalah-masalah keimanan. Kami telah mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Ini penjelasan dari para sahabat tadi, artinya bahwa para sahabat pun supaya mereka bisa menambah iman mereka, mereka selalu belajar kepada Rasulullah tentang masalah-masalah iman dan masalah-masalah Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bisa menambah iman seseorang? Yang pertama adalah al-ilmu billah, ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa memahami asma Allah, al-asmaul husna, bagaimana kita bisa memahami sifat-sifat Allah, bagaimana kita bisa memahami perbuatan-perbuatan Allah. Jadi ada asma Allah, sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Dan di dalam kitab ini juga ditambahkan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Ini disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 5, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Wahai Nabi Muhammad, ingatkan mereka umat manusia ini dengan hari-hari Allah. Nah, kalau kita merujuk kepada tafsir, yang dimaksud dengan hari-hari Allah ini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada umat manusia. Jadi kalau manusia tahu hari-hari di mana mereka mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bersyukur, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka itu. Dan hari-hari yang kedua adalah hari-hari di mana Allah memberikan hukuman kepada kaum-kaum atau umat-umat yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan maksiat ini dalam perspektif Islam itu bisa mengundang hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerita umat terdahulu, kita mempelajari bagaimana umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau umatnya Nabi Lut yang melakukan kemaksiatan yang luar biasa sehingga Allah musnahkan mereka. Sebenarnya di di zaman modern sampai akhir zaman nanti pun hukuman-hukuman Allah yang disebabkan oleh kemaksiatan manusia pun masih ada kemungkinan terjadi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu pengetahuan yang pertama yang perlu kita pelajari untuk menambah keimanan kita adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang kedua yang perlu kita pelajari supaya iman kita bertambah adalah al-ilmu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah yang dibawa atau diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Misalnya Rasulullah bagaimana akhlaknya, bagaimana tata cara hidupnya, kemudian
hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yang hukum-hukum itu merupakan penjelasan beliau terhadap kandungan Al-Quran. Kemudian sejarah hidupnya, bagaimana beliau beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian sejarah tentang dakwah Rasulullah SAW, dan juga bagaimana muamalah beliau atau pergaulan sosial beliau kepada masyarakat. Nah, hal-hal tadi yang terkait dengan kehidupan Rasulullah SAW, semakin kita memiliki pengetahuan yang banyak, maka semakin bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu yang ketiga yang perlu kita pelajari untuk menambah iman kita adalah ilmu tentang kitabullah, ilmu tentang Al-Quran. Maka kita perlu memperbaiki pengetahuan kita tentang misalnya bacaan Al-Quran, pemahaman kita tentang Al-Quran melalui tafsir-tafsir sederhana atau tafsir-tafsir yang lebih mendetail. Dan di dalam Al-Quran ini ada berita-berita tentang masa lampau, berita-berita tentang masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Ada perumpamaan, ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran, dan juga ada penjelasan-penjelasan bagaimana Allah membedakan antara yang hak dan antara yang batil. Nah, kalau kita bisa mempelajari hal-hal tersebut yang terkait dengan Al-Quran, maka insya Allah akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin rinci ilmu seseorang terhadap masalah-masalah keimanan, maka semakin bisa meningkatkan keimanan kita. Di dalam kitab ini digambarkan berbeda orang yang memahami misalnya masalah-masalah keimanan terhadap akhirat secara global. Oh, nanti ada yaumul akhir, ada dimensi hari akhirat, tapi dia tidak mempelajari detailnya. Di dalam detailnya itu kan ada penjelasan mengenai bagaimana nanti manusia dibangkitkan, bagaimana mereka dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana amal ibadahnya akan ditimbang, bagaimana setiap manusia akan melihat catatan seluruh amalnya detail, tidak ada sekecil apapun yang tidak tertulis di dalam catatan tersebut, dan lain sebagainya. Tentu orang-orang yang mengetahui perkara-perkara masalah akhirat lebih rinci, dia memiliki keimanan yang lebih baik daripada orang-orang yang hanya mengimani masalah akhirat secara global, tapi tidak memiliki pengetahuan yang rinci tentang masalah akhirat tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pentingnya ilmu untuk menambah keimanan kita ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Fatir ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya orang-orang yang berilmu dari hamba-hamba Allah yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surah Fatir ayat 28 tadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Artinya Allah di sini mengatakan tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau kita hubungkan dengan masalah ini, orang yang berilmu itu insya Allah akan lebih kuat imannya dibanding orang yang tidak memiliki ilmu tentang masalah-masalah keimanan. Nah, mudah-mudahan untuk hal ini
bisa menjadikan kita terus termotivasi, terdorong untuk mempelajari masalah-masalah Islam ini dengan lebih baik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang bisa meningkatkan keimanan kita semua adalah amal saleh. Dengan banyak melakukan amal saleh, dengan banyak melakukan ketaatan, maka akan bertambahlah keimanan kita. Sebaliknya, orang yang sedikit mengamalkan amal saleh atau berkurang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lama-kelamaan imannya itu akan melemah. Bahkan untuk sebagian orang, karena begitu banyak perbuatan maksiatnya, sehingga dia lama-kelamaan mengingkari ajaran-ajaran Islam, kemudian dia mengharapkan apa-apa yang diharapkan oleh agama Islam, bahkan pada akhirnya dia mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama-kelamaan orangnya akan terlepas dari masalah keimanan, akhirnya atau keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk menjaga keimanan kita harus merawat amal-amal soleh kita harus meningkatkan amal-amal soleh kita. Termasuk di dalam bagian amal soleh ini adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada diri kita sendiri, berakhlak pada lingkungan kita, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam tempat kita tinggal. Itu juga cerminan dari amal saleh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyaruhum lisaniyah." Sabda Rasulullah, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik sikapnya kepada kaum wanita. Nah, ini pandangan Islam di sini. Ketika Islam datang, maka itulah perbaikan-perbaikan atau reformasi-reformasi yang dilakukan oleh Islam melalui Rasulullah SAW terhadap umat manusia yang beliau mulai dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Arab di Jazirah Arab. Di masa Rasulullah, dan ini diceritakan di dalam Al-Quran, di kala itu kalau ada keluarga yang mendapatkan rezeki kelahiran anak, kalau anaknya itu perempuan, itu mereka. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ketika beliau masih hidup di masa jahiliyah pun pernah mengubur hidup itu anak perempuan. Maka ketika beliau sudah masuk Islam, teringat tentang hal itu, beliau menangis. Betapa bodohnya diriku, kata sahabat Umar bin Khattab. Kemudian datanglah Islam, datang untuk memuliakan umat manusia, termasuk memuliakan kaum wanitanya. Ini juga mengingatkan kita semua supaya kita berakhlak baik, termasuk kepada amanah-amanah berupa kaum wanita yang ada dalam amanah kita, istri kita, anak perempuan kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan mereka semuanya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga mengatakan, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi. Kebaikan itu, amal saleh itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang terbersit di dalam hatimu. Engkau tidak suka kalau orang mengetahui apa yang terbersit dalam hatimu. Nah, ini ukuran dosa. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita terpikirkan untuk melakukan sesuatu dan kita malu orang itu mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati kita itu. Nah, itu salah satu indikasi bahwa itu perbuatan tidak baik.
Perbuatan yang baik itu biasanya orang mau melakukannya, bahkan senang kalau orang lain melihatnya. Itu biasanya ciri-ciri dari perbuatan yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lawan dari amal soleh tentunya adalah dosa, perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang tidak baik ini pun bisa mengurangi atau melemahkan iman kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya adalah hasan sahih. Sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, jika seorang hamba itu melakukan sebuah kesalahan, termasuk sebuah dosa, maka dosa itu akan berwujud sebagai sebuah noda hitam di dalam hatinya. Jika dia bertaubat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noda hitam itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya menjadi bersih kembali. Tetapi jika orang yang melakukan dosa tersebut mengulangi kesalahan itu, melakukan dosa itu lagi, maka bertambahlah noda-noda hitam yang ada di dalam hatinya. Dan noda hitam inilah yang mengotori hati. Lama-kelamaan, kalau dosa itu terus dia lakukan, maksiat itu terus dia lakukan, akan menutupi hatinya, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sulit masuk ke dalam hatinya. Bahkan nasihat-nasihat orang yang ada di sini pun tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Nah, ini akibat kalau orang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksubun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi ayat ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika menggambarkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa mengotori hati. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita supaya kita bisa menjaga kebersihan hati kita dengan berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang bisa menambah keimanan kita adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mengingat sifat-sifat Allah. Rasulullah SAW itu merangkum zikir-zikir yang terbaik dalam 5 kalimat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Termasuk banyak beristighfar, itu juga bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang kita ini mendapatkan kesulitan untuk misalnya mendapatkan hajat kita. Kita sudah berusaha, tapi belum ada jalan keluar, belum ada pikiran atau gagasan atau solusi yang kita dapatkan dari apa yang kita butuhkan. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena kesalahan yang pernah kita lakukan, baik kesalahan kepada orang-orang terdekat kita di dalam keluarga, ada istri, ada anak, tanpa sadar kita menyakiti hati mereka atau mengurangi hak mereka, atau kepada saudara-saudara kita yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan tentunya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian
meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita lakukan kesalahan kepadanya, atau mengembalikan hak mereka kalau kita pernah mengambilnya dari sengaja maupun tidak sengaja. Dan ada cara yang baik, yaitu dengan melaksanakan sholat taubat. Kalau kita punya keinginan, kita beristighfar, kita melaksanakan sholat taubat, atau kita juga melaksanakan sholat hajat, menambah amal-amal yang fardu, yang sholat lima waktu itu dan seterusnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang manfaat zikir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Jadi kadang-kadang kita gelisah dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa saat itu kita membutuhkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi kumpulan zikir-zikir yang bisa dibaca di pagi hari, yang bisa dibaca di sore hari. Nah, semakin banyak zikir-zikir yang kita lakukan, insya Allah itu akan menambah ketenangan hati kita, akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa orang yang berzikir dengan orang yang berzikir itu diumpamakan dengan bahwa orang yang berzikir itu adalah manusia yang hidup sesungguhnya. Sedangkan orang yang tidak mau berzikir sebenarnya itu adalah manusia yang mati. Meskipun secara fisik dia kelihatan itu, tapi karena dia tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah itu seperti orang yang mati, orang yang tidak punya nyawa. Demikian pula rumah yang sering dibacakan zikir di dalamnya, zikir dalam arti luas, yaitu sholat sunnah atau zikir-zikir lafaz-lafaz seperti tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, astagfirullahaladzim dan sebagainya, termasuk membaca Al-Quran juga. Maka rumah yang banyak dilakukan zikir di dalamnya itu berbeda dengan rumah yang tidak banyak dilakukan zikir di dalamnya. Nah, rumah ini kan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kalau kita tinggal di rumah yang nyaman, tentunya kita juga nyaman dan tenang. Tetapi kalau rumah yang kita tinggal itu tidak nyaman, tidak tenang, banyak permasalahan dan sebagainya, tentu kita pun tidak tenang dalam menjalani kehidupan ini. Tentang hal ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mithlul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Mathalul baiti alladzi yuzkarullahu fihi wal baiti alladzi la yuzkarullahu fihi mithlul hayy wal mayyit. Demikian pula rumah yang di dalamnya Allah disebut dan rumah yang di dalamnya Allah tidak disebut, maka seperti rumah yang mati dan juga rumah yang hidup. Ini mudah-mudahan juga menggunakan kita untuk mengisi diri kita dan rumah kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 101 mengatakan, "I'lam anna tilawatul Qur'ani hiya afdhalul adhkari wal matlubu al-qira'atu bit-tadabbur." Imam An-Nawawi pernah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya membaca Al-Quran itu merupakan zikir yang paling utama, dan yang diminta
adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan mengetahui maknanya, dengan mengetahui terjemahannya. Nah, jadi dari perkataan Imam An-Nawawi ini kita bisa memahami bahwa di antara bentuk zikir yang terbaik itu adalah dengan membaca Al-Quran. Artinya kalau kita hubungkan tadi dengan rumah kita, maka rumah itu ya harus sering-sering kita membaca Al-Quran di dalamnya. Di samping kita membaca Al-Quran misalnya di masjid dan tempat-tempat yang lainnya, karena itu yang akan menerangi diri kita, menerangi keluarga kita, dan juga menerangi rumah kita, membuat rumah kita ini lebih nyaman. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan bahwa rumah-rumah orang Islam yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya itu terlihat oleh malaikat dari langit bahwa rumah-rumah itu bercahaya. Nah, nggak tahu nih kalau di Blok 3 ini mana rumah yang dilihat bercahaya oleh para malaikat itu ya. Jadi mudah-mudahan rumah-rumah kita terlihat cahaya oleh para malaikat dari iman sana. Dan itu hadis-hadis yang sama. Jadi keimanan, masalah-masalah keimanan ini harus kita lihat dari perspektif iman. Karena dimensinya beda, dia dimensinya bukan fisik. Bahkan orang-orang tertentu itu ada yang kalau kita lihat itu kita sudah nyaman, sudah tenang. Jadi salah satu aura ya, bahasa sekarang aura. Jadi aura yang dimiliki orang itu sudah kelihatan. Ini orang soleh, orang beriman, sudah berada di dekatnya itu nyaman. Tapi sebaliknya ada orang yang dari jauh aura itu gak nyaman. Jadi kita inginnya menjauh. Itu dimensi yang yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh lingkungan. Nah, salah satunya adalah faktor atau dipengaruhi oleh adanya keimanan yang ada pada diri orang tersebut, pada lingkungan tersebut, termasuk adalah zikir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat yang bernama Umar bin Khattab ini pernah mengatakan, pernah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, al-iman yazid wa yanqus. Qila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu? Qala idza dzakarna Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu wa idza ghafalna wa nasina fatilka nuqsanuhu. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana iman itu bisa bertambah dan bagaimana iman itu bisa berkurang? Kata Rasulullah, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, ketika kita bertasbih kepada Allah, kita mengatakan subhanallah, maka dengan zikir-zikir itulah akan bertambah iman kita. Nah, ini sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi sabda Rasulullah, kalau kita lalai, kalau kita sering melupakan, maka iman kita akan berkurang. Jadi di dalam hadis lain itu dikatakan ada ada amalan-amalan di dalam kehidupan manusia sehari-hari itu yang ringan untuk dilakukan, tetapi nanti di timbangan amal soleh itu dia sangat berat. Nah, apa amal itu? Amal itu adalah zikir, berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah astagfirullahaladzim dan lain sebagainya, nah itu dicatat dan akan menjadi tambahan amal soleh kita nanti. Dan kita akan melihatnya nanti ketika kita menyaksikan bagaimana amal ibadah kita ini ditimbang. Sebelah kanan amal soleh, yang sebelah kiri amal-amal buruk dan dosa-dosa. Nauzubillahi min dzalik.
Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang ketiga yang bisa menambah keimanan kita adalah zikrullah. Termasuk tadi membaca Al-Qur'an. Kemudian perkara yang keempat yang bisa menambah keimanan kita adalah tafakkur. Apa yang dimaksud dengan tafakkur? Di dalam kitab ini disebutkan al-amal ala ijabati ru'yati sun'illahi bitafakkuri fi makhluqatihi, yaitu perbuatan dengan mengamati ciptaan-ciptaan Allah tetapi dengan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhar ila ayatihi wa mu'jizatihi, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat-mukjizat Allah yang ada di alam semesta ini. Al-istis'ar bi azamatillah wa qudratihi wa jalil sifatihi wa 'azamati af'alihi, merasakan keagungan dan kemahakuasaan Allah serta sifat-sifatnya yang agung, juga perbuatan-perbuatan Allah yang tinggi. Artinya apa? Bahwa ulama-ulama kita ini membagi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ini menjadi dua. Yang pertama adalah al-ayat al-qauliyah, yaitu ayat-ayat yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran ini maknanya, kemudian lafadznya atau kata-kata yang ucapannya itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu sebenarnya ada pengaruh-pengaruh yang masuk kepada diri kita. Tentu pengaruh-pengaruh ini bisa menambah keimanan kita. Kemudian bentuk kedua dari ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah disebut sebagai al-ayat al-kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah dalam wujud ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita misalnya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang penciptaan diri kalian sendiri, tidakkah kalian mau memikirkan? Jadi wujud kita seperti itu sebagai manusia yang oleh Allah dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna jika dibandingkan malaikat, apalagi dibandingkan bangsa jin, maka manusia ini adalah wujud ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, kita sendiri diperintahkan oleh Allah untuk melihat semua tanda-tanda kebesaran. Ketika kita hadir di dunia ini dengan dikaruniai kelengkapan untuk hidup, panca indera dan lain sebagainya, akan berpikir rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita mau berusaha mencarinya. Nah, semuanya itu merupakan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu golongan yang disebut sebagai ulul albab. Ulul albab itu kalau kita terjemahkan secara detail itu artinya adalah orang-orang yang mampu mengaktifkan inti qalbi. Jadi hati manusia itu dia terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang terdalam itu disebut lubbu atau bahasa Indonesia inti dari kalbu. Apa ciri-ciri orang yang mampu mengaktifkan inti kalbunya? Di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 disebutkan, yaitu manusia-manusia yang mampu melakukan 2 aktivitas secara bersama, yaitu zikir dan fikir. Di dalam ayat itu disebutkan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam situasi apapun,
dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring dan lain sebagainya. Jadi kehidupan itu tidak lepas dari zikir. Nah, kita dalam adab kehidupan sehari-hari kan sebenarnya dikondisikan. Kalau kita mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, sebenarnya kita dikondisikan untuk selalu ingat kepada Allah. Kita bangun tidur, itu sunnah yang apa namanya? Kalau doa yang singkat itu kan alhamdulillah dari ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita, dan kepadanya kita nanti akan dikembalikan, akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini doa yang singkat ketika kita bangun dari tidur. Artinya sejak kita bangun tidur pun kita sudah dikondisikan oleh sunnah-sunnah Rasulullah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada amalan yang agak lebih panjang daripada doa tadi, yaitu dengan membaca beberapa ayat terakhir dari surat Al-Qur'an. Ini nanti bisa kita praktekkan. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam ini sebenarnya mengkondisikan kita selalu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita masuk ke toilet, keluar toilet, mau makan, bertemu dengan orang yang mengucapkan salam, semuanya adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri yang pertama atau sifat yang pertama yang dimiliki oleh ulul albab, orang-orang yang mampu mengaktifkan kalbunya adalah dia berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah aktivitas kehidupannya. Kemudian ayat yang berikutnya mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka merenungkan, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Maka sebenarnya para ilmuwan itu mereka mempunyai peluang yang sangat luas untuk bisa semakin menambah keimanan mereka, karena mereka lebih tahu bahwa ciptaan Allah itu sedemikian canggih, sedemikian rumit sistemnya, hukum-hukumnya. Misalnya ahli biologi yang mengamati tentang sel, dia mengamati tentang proses bagaimana tanaman itu bisa tumbuh, bagaimana tanaman itu bisa hidup, dengan misalnya menangkap sinar matahari dan lain sebagainya. Atau ahli fisika, ahli astronomi, bagaimana mereka memahami hukum yang ada di alam semesta ini, sehingga alam semesta ini begitu kokoh, tidak ada yang keluar dari orbitnya dan lain sebagainya. Makanya dikatakan dalam ayat yang tadi sudah sama-sama kita bahas, inna la yakhshallaha min ibadihi. Sesungguhnya yang punya peluang untuk takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Semakin orang berilmu, kalau mereka membekali diri mereka juga dengan keimanan, maka bertambah dekatlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah imannya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan sisi bahaya dari ilmu ketika tidak diikuti dengan keimanan. Ilmu yang tidak disertai dengan keimanan ini akan menambah kesombongan umat manusia. Sombong, dia sudah punya ilmu yang banyak. Padahal kalau dia pikir, dia hanya mempelajari, dia tidak menciptakan. Dia misalnya mempelajari tentang Mars, kan dia hanya mempelajari bagaimana Mars. Dia tidak menciptakan Mars. Nah, kalau dengan keimanan, dia sampai pada kesimpulan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bertambahlah iman. Maka ada banyak contoh
di masa kita sekarang ini orang-orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak punya keimanan, maka dia semakin kufur, semakin ateis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai akhir hayatnya dia dipanggil Allah pun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya ahli fisika dan ahli astronomi terbaik di masa kita ini, Stephen Hawking. Nah, Stephen Hawking itu dia mengikuti jejak dari Albert Einstein. Nah, itu meninggalnya juga dalam keadaan kafir. Padahal ahli fisika nomor satu dunia, ahli astronomi nomor satu. Tapi karena tidak dilandasi dengan keimanan, maka dia menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah zikir dan zikir ini harus sama-sama sejalan. Nah, bagi para tenaga pendidik, dosen, guru, nah ini sebenarnya harus menggunakan metode fikir dan zikir ini dalam pembelajaran mereka supaya bisa mengantarkan murid-murid mereka, mahasiswa-mahasiswa mereka itu supaya beriman dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu buku yang aslinya itu dalam bahasa Inggris, judulnya adalah Contemplation in Islam, dikarang oleh Profesor Dr. Malik Badri dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Tafakkur Perspektif Psikologi Islam. Nah, di dalam buku ini Profesor Dr. Malik Badri, seorang ahli psikologi Islam, asalnya sudah tapi lama mengajar di Malaysia, dia sudah wafat beberapa tahun yang lalu, itu menekankan betul pendidikan di tingkat apapun untuk menggabungkan antara proses pikir dan zikir. Tapi yang terjadi saat ini bahkan di Indonesia, nah, metode pembelajaran dengan pendekatan konsep pikir dan zikir ini belum banyak dilakukan. Jadi anak-anak itu hanya diberikan informasi saja, tanpa menghubungkan informasi umum itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya guru biologi ketika mengajarkan struktur mata, kan dijelaskan berdasarkan penjelasan para ilmuwan, maka struktur mata itu sedemikian rumit. Ada syarat yang menghubungkan kornea mata dengan akal dan dengan syarat-syarat yang lain. Tetapi jarang ada guru yang kemudian mengatakan betapa rumitnya, betapa canggihnya, betapa indahnya ciptaan Allah yang berwujud mata ini. Maka jarang kita beriman atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mata yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita bisa hidup, bisa memanfaatkan mata untuk hal-hal yang bermanfaat. Atau nilai-nilai Islam yang lainnya, misalnya karena mata ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjaganya. Bagaimana seseorang itu menggunakan matanya dalam melihat banyak hal, itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang baik-baik, untuk membaca Al-Quran, untuk meningkatkan pengetahuan, maka pertanggungjawabannya akan enak dan akan mendatangkan pahala bagi kita manusia. Tetapi kalau mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata ini akan menjadi penyebab dari celakanya manusia itu nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi metode-metode seperti ini jarang masih dilupakan oleh banyak guru, banyak dosen. Nah, yang repotnya lagi sekarang ini karena orientasi pendidikan ini banyak ke masalah ekonomi, maka semuanya diarahkan gitu untuk ekonomi saja, dan akhirnya melupakan masalah-masalah keimanan. Seakan-akan masalah-masalah keimanan dan keislaman itu hanya terbatas di masjid saja, gitu. Padahal tidak demikian. Seharusnya nilai-nilai keislaman dan ajaran-ajaran Islam ini harus mewarnai semua aspek kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pembahasan kita
Ini merupakan kesimpulan saja dari apa-apa yang tadi kita bicarakan. Intinya adalah bahwa iman yang ada pada diri kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa menguat dan bisa melemah. Tentunya kita menginginkan bahwa iman kita ini terjaga, syukur-syukur dari waktu ke waktu bertambah kuat, bertambah meningkat, dan bisa bertambahnya iman kita ini. 4 faktor utamanya adalah 4 hal tadi. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah amal saleh, semakin banyak ketaatan kita dan amal-amal baik kita, baik yang berdimensi pribadi, hubungan kita dengan Allah maupun berdimensi sosial, maka insya Allah dengan amal-amal saleh tersebut iman kita pun bertambah. Nah, tentang amal saleh ini kita diingatkan oleh Rasulullah untuk berusaha meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, karena dosa-dosa dan kesalahan tersebut bisa mengotori hati kita, dan kotornya hati kita ini bisa menghalangi masuknya nasihat, masuknya hidayah Allah dalam diri kita. Lalu hal ketiga yang bisa meningkatkan iman kita adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan langkah-langkah zikir yang kita kenal maupun dengan membaca Al-Quran. Dan perkara yang keempat yang bisa meningkatkan iman kita adalah dengan tafakkur, dengan banyak meneliti ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dalam diri kita sendiri maupun di alam lingkungan atau di alam semesta dan seisinya. Itulah materi atau pembahasan yang bisa kita bahas bersama pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada komentar, barangkali ada tambahan, barangkali ada pertanyaan dari hadirin sekalian, dipersilakan. Jika belum ada, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang kita bahas pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya